Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Baik. Bapak Ibu, peserta program Sabar angkatan kedua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di sesi malam untuk membahas level yang keempat masih seputar Iqra pada fiil ya. Di awal pertemuan ini, kami doakan semoga Bapak Ibu yang hadir ataupun yang mendengarkan rekaman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami apa yang dijelaskan dalam program Sabar ini dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan sesi pembahasan kita seputar i'rab pada fiil. Ya, i'rab pada fiil yang ada tiga i'rabnya, ya rofa, nasab, sama jazm. Ya rofa, nasab, sama jazm. Kapan fiil itu rofa? Ketika tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Kapan fiil itu nasab? Ketika ada amil nasab. Kapan fiil itu jazm? Ketika ada amil jazm. Ingat ya, itu simple. Jadi alasan rofa, nasab, jazmnya itu sudah jelas. Rofa ketika tidak ada amil nasab atau jazm, nasab ketika ada amil nasab, jazm ketika ada amil jazm. Dan fiil yang bisa berubah hanya fiil mudhari saja, yaitu yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu taf'ulu. Itu yang bisa berubah kecuali dua, yaitu domir hunna dan domir antunna. Yaf'ulna dan taf'ulna. Itu masuk ke dalam kategori fiil mudhari yang mabni. Oke. Setelah kita pelajari itu, kita pahami itu, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan seputar tanda i'rab pada fiil. Tanda i'rab pada fiil itu nanti disesuaikan dengan jenis fiilnya. Sebagaimana dulu kita belajar tanda i'rab pada isim itu disesuaikan dengan jenis isimnya. Isim mufrad, isim musanna dan lain sebagainya. Nah, tanda i'rab pada fiil itu juga disesuaikan dengan jenis fiilnya. Fiil yang pertama atau jenis yang pertama yang sudah kita pelajari tadi pagi dan belum terselesaikan, insya Allah kita akan selesaikan malam hari ini adalah fiil mudhari yang sahihul akhir. Apa itu sahihul akhir? Sahihul akhir adalah huruf terakhirnya bukan huruf ilah. Bukan huruf ilat, yaitu bukan alif, bukan wawu, bukan juga ya. Jadi selama huruf terakhirnya bukan satu dari tiga huruf yang tadi kita sebutkan, maka dia disebut dengan sahihul akhir. As-sahihul akhir. Baik, itu ya Bapak Ibu. Nah, as-sahihul akhir ini ketika rofa dia pakai dhamma, nasabnya pakai fathah, dan jazmnya pakai sukun. Ya, ini yang pertama yang sahihul akhir. Baik ya. Untuk sahihul akhir itu hanya terdapat pada 5 domir saja nih Bapak Ibu. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Yang intinya bagian belakangnya itu tidak ada huruf tambahan. Namun selain ini kan ada huruf tambahannya. Misal yaf'uluna berarti kan ada wawu sama sama nunnya itu ada huruf tambahannya ya. Ya. Kemudian selain domir hunna sama antuna, kalau itu kan mabni. Jadi cuma ini aja. Ya follow, tafolo, tafolo, afolo, nafolo. Ini tafolonya ada dua, berarti biasanya dihitung satu. Cuman beda domir, domir ya sama domir anta. Ini sahihul akhir. Nah, tadi kita sudah baca contohnya di sini. Ada ya'muru Khalidun Zaidan an yaktubar risalata walakinnahu lam yasma' kalamahu. Ya'muru memerintahkan, siapa yang memerintah Khalid? Siapa yang diperintah Zaid? Untuk apa? Supaya Zaid menulis risalata surat. Walakinnahu akan tetapi Zaid lam yasma' dia tidak mendengar kalamahu perkataannya Khalid. Oke. Di situ ada ya'muru dia rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada amil nasab dan atau amil jazm. Tanda rofanya dhamma karena sahihul akhir. Ada yaktuba dia nasab ya. I'rabnya nasab. Kenapa? Karena didahului amil nasab yaitu an dan tanda nasabnya fathah karena dia termasuk dalam kategori sahihul akhir. Dan kemudian lam yasma ya, lam yasma di situ ada fi'il mudhari juga, i'rabnya jazm. Kenapa jazm? Karena didahului amil jazm yaitu lam
dan tanda jazmnya sukun karena dia termasuk ke dalam kategori sahihul akhir. Oke. Sudah ya, Bapak Ibu, mudah bagian ini sudah kita pelajari tadi pagi. Nah, sekarang kita akan melangkah ke contoh-contohnya. Dua contoh sudah kita baca tadi pagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Silakan saya minta Pak. Coba saya minta silakan Pak Hengki dibaca Pak Hengki. Ya, Contoh yang ketiga ya Pak Hengki ya. Baik. Cek ya, agak sedikit putus Pak. Inna Allah lastahi ya Pak, lanjut lanjut. Inna Allah la yastahi sama ba'udatan fama fauqaha. Masya Allah baik. Yadriba di sini i'rabnya apa Pak Hengki? Nasab ya tadi ya. Nah, i'rabnya nasab. Iya betul. Ya, Kenapa nasab? Kenapa yadriba nasab? karena dia didahului an Oh, karena oh, ada karena annya dia didahulukan an lihat amilna. riba amil nasab. Iya, amil nasab. Ah, betul, betul, Masya Allah, betul Pak Hengki. Nah, selanjutnya tanda nasabnya pakai apa Pak Hengki? Karena nasabnya pakai fathah. Mm-mm. Di mana letak fathahnya? Di huruf apa? Huruf ba ya tadi. Huruf Ya ba, riba. betul, Masya Allah. Oke, kenapa pakai fathah Pak Hengki? Kenapa pakai Karena fathah? didahului amil huruf Betul. karena Tapi dia nasab kan, bukan tadi. iya, itu nasab. Kenapa nasab? Karena didahului amil nasab. Pertanyaannya adalah, kenapa tanda nasabnya pakai fathah? Karena pakai fathah. Ini yang masih kita pelajari. Judulnya masih besar, Pak. Karena Karena sahihul akhirnya tadi. iya masuk ke dalam kategori sohihul akhir. Huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Huruf terakhirnya yadriba huruf apa Pak Pak Hengki? Huruf ba. Nah, huruf ba-nya di situ fathah. Itulah maksudnya tanda nasabnya. Tapi barakallahu fiik Pak Hengki, Masya Allah. Sebenarnya dari rincian lain ya Allah di sini dia Terus jadi isinya inna dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa. Kita fokus di sini dulu. Ya, satu lagi contohnya silakan dibaca Ibu 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 Maryani. Kamu saat kul Ya, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. oke. Ya, oh iya, terjemahkan baca baca terjemahannya. Katakanlah tidak akan menimpa melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Masya Allah. Baik. La yusibana. Yusibana di situ i'rabnya apa, Ibu Maryani? I'rabnya rofai Yusibana. nasab Ustaz. Nasab. Kenapa nasab? Karena ada amil nasabnya lan. Mm-mm. Lan, Masya Allah. Betul. Tanda nasabnya pakai apa, Ibu? Tanda nasabnya pakai fathah karena eh, sohiul akhir Ustaz. Masya Allah. Kenapa disebut Sahihul Akhir, Ibu Maryani? Karena tidak ada di susunan katanya huruf yang berpenyakit alif, wawu, dan ya. Oke. Apakah berarti kalau ada alif di awal, kemudian dia disebut sebagai Sahihul Akhir? Bukan Sahihul Akhir, Ibu. Alif di awal. Tadi kan tidak ada huruf penyakitnya di Ya, susunan katanya. Berarti kalau misal itu boleh di mana saja.
kalau ada huruf ilatnya. Berarti setiap kalau ada huruf ilat entah itu di awal, tengah atau akhir disebut dengan bukan sahihul akhir begitu Ibu. Di ininya ya Ustaz ya, di huruf apa struktur ininya fa fiil, ain fiil sama lam fiilnya Ustaz ya. Iya betul. Ha. Nah, sahihul akhir itu gimana berarti? Yang mana? Berarti kalau yang dikata ini huruf sod, huruf ba sama huruf nah, huruf na ya Ustaz. Eh, bukan bukan. Nanya itu domir. Oh, Sod itu aslinya asoba yusibu. Hmm. Itu di huruf ya-nya. ya. Heeh. Tapi sohihul, saya nanya pengertian sohihul akhirnya tadi. Kenapa disebut sohihul akhir? Tadi kan Ibu Mariani menjelaskan bahwa sohihul akhir ketika di susunan katanya tidak ada huruf penyakitnya, alif, wawu, atau ya. Nah, gimana kalau seandainya ternyata di sini ada huruf penyakitnya, ya-nya di tengah? Ini masuk sohihul akhir nggak, Ibu Mariani? Bukan. Berarti bukan ini ya Ustaz, di akhirnya ya Ustaz ya. Iya, sohihul akhir itu khusus di akhirnya saja. Jadi selama huruf terakhirnya itu bukan huruf ilat, itu masuk ke dalam kategori sohihul Di akhir. akhir. Berarti sohihul akhir adalah fiil yang huruf terakhirnya bukan huruf. Penyakit ya Ustaz ya. Jadi Berarti huruf terakhir nggih Bu Mariani nggih. ya Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Coba saya tanya lagi, biar teman-teman juga, karena tadi pertanyaannya agak banyak, tapi fokusnya di sini dulu. Yusibana, i'rabnya apa Ibu? Yusibana, Coba diulangi Ibu Meraini. Yusibana i'rabnya apa? i'robnya berarti pakai nasab Kenapa nasab? karena ini termasuk huruf fiil mudhari karena sebelumnya ada amil nasab. Betul. Apa amil nasabnya? Amil nasabnya itu ada lan. Tanda nasabnya pakai apa? Tanda nasabnya pakai fathah Kenapa pakai fathah? karena fiil mudhari sohihul akhir. Kenapa sahihul akhir? Karena fiilnya huruf terakhirnya tidak diakhiri dengan salah satu huruf alif, wawu, atau ya. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Meraini, Jazakillah khairan. Jadi gitu nih Bapak Ibu, bisa dipahami, mudah kan ya. Jadi sama seperti dulu kita ngi'rab adu isim lah ya. Itu sama, mirip gitu. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya, kalau yang lain ini sebenarnya bisa bisa dirinci, tapi sekarang Bapak Ibu fokusnya di sini dulu, enggak apa-apa. Baik, Alhamdulillah. Dengan ini Bapak Ibu selesai pembahasan sohihul akhir. Ingat-ingat gitu Bapak Ibu, sohihul akhir itu adalah fiil mudhari yang tidak diakhiri salah satu huruf ilat. Huruf ilat itu terjemahnya huruf penyakit gitu, yaitu alif, wawu atau ya. Jadi tidak diakhiri berarti huruf terakhirnya. Yang dilihat adalah huruf terakhirnya. Hmm. Ya. Jadi meskipun di tengah-tengah ada ya, tapi selama huruf terakhirnya bukan alif, wawu atau ya, maka dia masuk ke dalam kategori sahihul akhir. Baik. Itu alhamdulillah selesai sampai di sini pembahasan. Afwan, Tat. Oh, boleh Pak Eko. Gimana Pak Eko? Itu ada Yusibana, itu ada alifnya. Bukan bukan itu. Oh, bukan. Oh iya. Yusibana bukan, apakah ini bukan? Bukan Pak Eko. Hmm. Kalau ini dia maksudnya domir. Domir, domirna, Domir ana. nahnu, iya. Nah, kalau Hmm. yang untuk nebak-nebak gini nanti di level 5 Pak Eko. Ini aslinya tuh gini. Ini aslinya adalah asoba. Asoba Wasoba. yusibu. Nah, asoba yusibu, ya, isobatan. Musibun musabun, asibla tusib musabun. Itu nanti nebak, bisa nebaknya di level 5 insya Allah. Jadi nggak usah khawatir Pak Eko. Kok ini kok bisa ada nun di situ dan itu bukan huruf terakhirnya, yang dimaksud yang mana, ini yang dimaksud huruf baknya. Terus gimana cara nebaknya nanti di level 5 ketika kita hafalan sorof insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi gitu nggih Pak Eko nih, semoga dipahami. Ada yang mau nanya lagi Bapak Ibu, paham?
Baik, alhamdulillah. Jika paham, sekarang kita geser ke oh ini ya. Ini amil nasab yang ada di contoh-contoh ini ternyata ditampilkan sini. An dan lan. Amil nasabnya di sini ada apa namanya? An, kemudian ada lan itu untuk amil nasabnya. Adapun amil jazmnya di sini ada lam sama la an-nahiyah. Lam di sini la nahiyah itu yang ini. La nahiyah itu la yang bermakna larangan. Nahi. Kan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Mengajak kepada kebaikan, mencegah, melarang dari kemungkaran, nahi mungkar. Baik, sekarang kita akan masuk ke yang kedua. Nah, ini agak ngapal ya Bapak Ibu. Ini agak sedikit menghafal. Apa itu al-af'alul khamsah? Al-af'alul khamsah. Fiil yang 5. Kalau di isim ada al-asmaul khamsah. Kalau di fiil ada al-af'alul khamsah. Kalau isim kan isim yang 5 itu abuka, akhuka, amuka, fuka, dumalin. Nah ini ada fiil yang 5. Sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, fiil yang 5 ini masuk ke dalam bagian dari perubahan fiil mudhari. Jadi fiil yang 5 itu ini cuma sebenarnya ini ya, ada 5 ini ya. Ada 5 jenis fiil mudhari ini. Ada yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Itulah kelima fiil yang secara i'rabnya dia tandanya akan disesuaikan atau tandanya khusus gitu ya. Baik. Nah, kalau kita melihat fiil yang 5 ini baik yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina itu ya. Ketika kita lihat ini rangkuman sebenarnya ini pilihan dari beberapa fiil-fiil yang lain yang ada di fiil mudhari. Ini kan yaf'ulani. Atau kita geser segini biar lebih enak. Kita lihatnya dari tabel yang ini. Hmm. Saya akan beri warna merah untuk fiil-fiil yang masuk ke dalam kategori sahihul akhir. Ini. Oh, sebentar. Ini sahihul akhir. Sebenarnya ini pada asalnya sahihul akhir gitu ya. Cuman masuk ke dalam kategori mi'rabnya. Oh, ternyata hilang ya. Nah, ini warna merah untuk yang oh mohon maaf, bukan di sini. Di sini Avolo, Avolo. Nah, ini warna merah, ini warna merah, ini juga warna merah. Nah, untuk yang warna biru, kita geser ke warna biru. Nah, inilah yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Itu sebenarnya ada di fiil-fiil ini, Bapak Ibu. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, kan akhirnya kepake semua kan Bapak Ibu. Lihat, kalau yang warna hijau ini masuknya ke dalam kategori mabni. Ini warna hijau ini mabni juga ya. Nah, yang hijau itu mabni, yang warna merah itu yang sahihul akhir, dan yang dikasih nomor itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang dimaksud dengan al-af'alul khamsah. Loh, Ustaz, katanya fiil yang 5 itu kenapa fiilnya ada 7? Jawabannya karena ada yang mirip-mirip. Jadi meskipun 7 ini ada yang mirip-mirip. Contohnya yang apa namanya? Sini ada ya fulani, ya fuluna, taf'ulani di sini ya. Ada taf'ulani, di sini juga ada taf'ulani, di sini juga ada taf'ulani. Jadi ada 3 taf'ulani dilebur jadi satu, digabung jadi satu. Meskipun ketika penggunaan nanti akan disesuaikan dengan domir yang dibutuhkan. Nah, dari sini mengerucut ke al-af'alul khamsah. Nah, al-af'alul khamsah itu yang ini. Nah, ini dia yang yaf'ulani, yaf'uluna.
Ya fulani, tafulani, ya fuluna, tafuluna, tafulina. Jadi sama ini ya, ini sama-sama ya, ini sama-sama eh, apa nama? Bukan sama-sama ya. Kalau sama-sama ya nanti geser bahan. Beda. Yang perlu dipahami di sini Bapak Ibu, ujungnya ini sama-sama ani, ini ujungnya sama-sama una. Bedanya ya dan ta. Ada yaf'ulani, ada taf'ulani. Ada yaf'uluna, ada taf'uluna. Nah, terakhir adalah taf'ulina ini untuk yang nanti. Baik, inilah yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Siapa Bapak Ibu? Dihafalkan. Af'alul khamsah. Ya fulani, taf'ulani, ya fuluna, taf'uluna, taf'ulina. Ya fulani, taf'ulani, ya fuluna, taf'uluna, taf'ulina. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menghafalkan ini 2 menit kurang lebihnya dari sekarang. Silakan. Baik, cukup waktunya menghafalnya. Coba kita dengarkan dari Ibu Zulfa. Nah, Ustadz, yang 7 itu tadi ya Ustadz. Boleh yang 7, boleh yang 5. Oh, eh dicoba yang 5 ya Ustadz. Nah, boleh. Eh taf'uluna, eh taf, bukan. Yaf'ulani, taf'ulani, eh yaf'uluna, taf'uluna, yaf, yaf'ulina, Tak, taf, pakai tak. taf'ulina. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi diingat-ingat, ini untuk yang lain juga. Yang pertama bedanya cuma ya sama tak. Itu pertama kedua sih. Ya, tak. Ujungnya sama. Ani, ani, una, dan terakhir tak, tapi ina. Jadi ini. Ya fulani, pakai ya fulani, kemudian tak, tafulani. Pakai ya fuluna, pakai tak, tafuluna. Dan terakhir tafulina. Coba diulangi Bu Zulfa yang lancar. Ya fulani. Yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, lancar ya. Baik, selanjutnya coba Pak Pak Miftahuddin. Siap, Ustaz. Ya, silakan Pak Miftahuddin. Yaf'ulani, taf'ulani. Yaf'uluna, taf'uluna, taf'uli. Miftahuddin. Ini suara saya agak putus-putus nggak? Putus-putus, Ustaz. Nah, Ustaz.
Mohon maaf, saya tes cek. Baik, cek. Mohon maaf, sepertinya tadi terputus ya, internetnya tiba-tiba down di sini. Mana, Masya Allah. Baik, coba tadi Pak Miftahuddin, tadi putus-putus suaranya Pak Miftahuddin. Coba diulangi Pak Miftahuddin. Siap, Ustaz. Ya. Yaf taf'ulani yaf yaf'ulani taf'ulani yaf'uluna taf'uluna Taf'ulina. Terakhir tadi baca ya, agak putus lagi suaranya. Cek. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya terdengar. Ini nggak tahu kenapa kok lagi down ini. Jelas, Ustadz. Oh jelas, alhamdulillah saya kira putus lagi. Baik, cukup insya Allah ya. Nah, cukup. Nggak harus banyak-banyak. Nah sekarang berarti Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat proses perubahan i'rabnya, tanda i'rabnya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, rumusnya itu agak berbeda. Rumusnya itu berkaitan erat dengan huruf nun yang berada di akhir kata ini. Kan semuanya pakai nun ya. Entah itu alif nun, wawu nun atau ya nun ya. Baik, tapi yang jelas semuanya ada nunnya dan itu akan menjadi tanda i'rab pada al-af'alul khamsah. Gimana ceritanya? Ya, ceritanya begini. Jadi ketika al-af'alul khamsah, satu dari 5 fiil di atas itu tadi i'rabnya rofa, maka tanda rofanya adalah dengan subutun nuni. Subutun nun itu maksudnya nunnya tetap ada. Contohnya adalah yaf'uluna. Berarti yaf'uluna di situ rofa. Ya. Tanda rofanya apa? Subutun nun. Nunnya tetap ada. Yaf'uluna. Ya. Kenapa dia rofa? Karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Oke. Yang kedua, nasab. Kapan dia nasab? Ketika kemasukan amil nasab. Contohnya adalah an. Maka dia i'rabnya berubah menjadi nasab. Nah, tanda nasabnya pakai apa? Ya, tanda nasabnya sama dia dengan berkaitan dengan huruf nunnya. Cuman bedanya kalau yang ini nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang atau istilahnya hadfun nuni. Jadi nunnya dibuang, maka ketika kemasukan amil nasab di sini ada an, maka proses perubahan i'rabnya adalah dengan membuang huruf nun. Jadi an yaf'ulu. Aslinya kan yaf'uluna, kemudian ketambahan aslinya yaf'uluna, ketambahan an berubah menjadi an yaf'ulu. Begitu juga dengan ketika ketambahan lam, aslinya yaf'uluna, maka berubah menjadi lam yaf'ulu. Lam yaf'ulu. Baik, ini rumusnya gitu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Untuk rumus al-af'alul khamsah. Jadi thubutun nun itu nunnya tetap. Hadfun nun itu nunnya apa namanya dibuang. Ada catatan ketika nun dibuang. Ketika nun ini dibuang, maka akan ada tambahan huruf alif. Hmm.
akan ada tambahan huruf alif. Ini fungsinya adalah salah satunya sebagai pembeda antara wawul jamaah dengan wawu asli fiil. Ya. Kalau ini wawunya wawu al jamaah yang menunjukkan arti jam. Nah, cuman dia bukan huruf huruf aslinya, bukan wawu aslinya. Dia wawu. Maka nunnya itu dibuang. Allah taala alam bissawab. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk fiil al-af'alul khamsah. Nah, contohnya ada di sini. Contohnya ada di sini. Al-qa'iduna ya'muruna asdiqa'ahum an ya'kulul khubza walakinnahum lam yasma'u. Walakinnahum lam yasma'u. Baik, ada al-qa'idun. Di sini kalau al-qa'idun dia jadi mubtada ya. Fokusnya adalah di ya'muruna dan ya'kulu dan lam yasma. Jadi fokusnya ada di situ. Kalau ya'muruna, ini nggak bisa buat. Kalau ya'muruna di sini dia rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Tanda rofanya adalah dengan nunnya tetap ada. Subutun nuni ya. Subutun nuni ini afalul khamsah ya. Subutun nun. Kemudian ada ya'kulu. Kalau ya'kulu Yakulu di situ i'rabnya nasab. Kenapa? Karena kemasukan amil nasab yaitu an dan tanda nasabnya dengan membuang huruf nun ya. Dengan hadfun nun istilahnya ya. Sini hadfun nun atau membuang huruf nun sehingga berubah menjadi an yakulu. Tapi ditambahi alif, namanya alif wiqayah. Nah, aliful fariqah. Alif wiqayah. Jadi untuk membedakan antara wawunya itu wawu asli atau wawu jadi-jadian ya, wawu jadi-jadian. Wawu tambahan hurufnya wawunya itu untuk menunjukkan jamak. Kalau ini kan wawu, kalau ada alifnya begini Bapak Ibu menunjukkan bahwa itu wawunya maknanya jamak ya. Kalau nggak ada alifnya itu dia masuk ke dalam kategori fiilnya. Biasanya kayak gitu. Misal yaghzu itu ujungnya wawu tapi wawunya itu wawu asli. Terakhir ini yasma'u lam yasma'u dia i'rabnya jazm ya. Tanda karena ada amil jazmnya, tanda jazmnya adalah dengan hadfun nun ya. Kenapa pakai hadfun nun? Oh ya, jawabannya adalah karena dia al-af'alul khamsah. Dia al-af'alul khamsah. Tanda jazmnya dengan membuang nun atau hadfun nun. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas seputar contoh-contohnya. Insya Allah. Sampai di titik ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Apa paham semua atau pusing atau bagaimana perasaan Anda? Evan tanya Mbak, Oh iya silakan Pak Yus. apa yang tadi chat antara wawu jama dan wawu asli fiil itu tadi anu lagi Mbak. Dijelaskan lagi. Oh iya boleh boleh. Jadi gini, fiil mudhari itu fiil mudhari itu kan hurufnya macam-macam. Nah, ada di antara fiil mudhari yang ujungnya itu wawu. Nah, contohnya huruf asli. Berarti wawunya itu masuk ke dalam kategori huruf aslinya. Yaghzu, ini contohnya. Yaghzu. Yaghzu itu sebenarnya fiil mudhari. Ya, fiil mudhari ini rofa ya. Rofa. Tapi apa namanya? Kita bisa melihat rofanya kenapa ya? Karena dia ada ambil nasab, ada ambil jazm ya, Bapak Ibu. Terus ketika kita lihat strukturnya di situ ada wawu di akhirnya. Tapi wawu ini wawu huruf asli. Karena aslinya adalah ghoza, ghozawa ya. Ini hurufnya huruf asli. Nah, beda halnya dengan semisal taf'alu di sini. Taf'alu dia itu wawunya di situ bukan wawu asli makanya ditambahi alif untuk membedakan antara wawu yang asli seperti ini dengan wawu yang asli seperti ini ya dengan wawu tambahan yang seperti ini ya. Jadi kalau yang ini wawu tambahan, ini wawu asli. Baik, gitu Pak Yus. Jadi untuk membedakan saja. Makanya disebut ada yang menyebut namanya aliful fariqah untuk membedakan.
Oh ini berarti wawu maknanya jamak. Oh ini berarti wawu asli. Itu. Bisa dipahami Pak Yus ya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, untuk contoh-contoh kita baca pertemuan akan datang insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi materi mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut karena ini nggak banyak-banyak, barangkali sebulan aja mudah-mudahan bisa selesai. Ya, sampai sebulan sih. Nanti masuk ke level 5 dan kalau level 5 itu lebih banyak ngafal. Tapi ngapalnya nggak membuat pusing insya Allah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu untuk sesi materi kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum